BUMDes Kabupaten Jember didirikan saat itu sampai saat ini. Tapi sekarang di BUMDes di Jember sudah hampir 226, hampir seluruh desa sudah ada. Tetapi dengan kondisi yang 90% mati suri, 10% alhamdulillah masih hidup, dan yang 20% lainnya mengalami perbaikan, perubahan dari BUMDes. Semenjak kita mulai 2017 itu kita memulai dari memang BUMDes tadi seperti saya sampaikan, tugasnya adalah mengelola aset-aset desa secara profesional, terutama aset-aset vital untuk diperuntukkan pengembangan sumber daya manusia dan alamnya untuk kepentingan masyarakat. Itu yang didirikannya tujuannya BUMDes. Dapat penyertaan modal dari desa sesuai dengan apa yang kita ajukan dan sesuai dengan bisnis planning yang kita ajukan dari BUMDes ke desa. Jadi full dibiayai oleh pemerintah desa. Yang seluruh asetnya ini memang punya desa, cuma terpisahkan. Jadi khusus untuk BUMDes. Dari tujuan dan visi misi ini harapan kita adalah pertama yang tadi ya, menguatkan desa dan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Nah, itu harapan besar kami lah. Sehingga apa? Keberadaan BUMDes ini sebagai take over. Bagaimana BUMDes mengembangkan UMKM di desanya. Karena UMKM kan jalan sendiri-sendiri. Benar ada dinas, tapi dinas bentuknya tidak pendampingan, hanya menyalurkan bantuan habis itu lepas setelah dipotong berapa persen bagiannya dan lain sebagainya. Ini sulit untuk penguatan di tataran bawah. Nah, harapan kami dengan beradanya BUMDes ini bisa menguatkan itu, ya, bisa menguatkan perekonomian masyarakatnya dengan menggunakan aset-aset yang tidak terkelola. Makanya kami melihat, oh di Balung Kulon ini rata-rata pengrajin, sehingga kami mengambil inisiatif, kita bagian penjualannya saja, atau mengelola limbah-limbah dari pengrajin itu, atau kita menyediakan bahan-bahan kayu yang dibutuhkan oleh pengrajin contohnya. Jadi keberadaan BUMDes sebagai take over, bukan sebagai pesaing dari warganya. Bagaimana kita mendampingi dan mengembangkan serta membuka pasar sebesar-besarnya untuk kerajinan saat itu. Akhirnya kita buat galeri. Bagaimana penjualannya? Alhamdulillah kita online dan offline. Kalau untuk offline kita bekerja sama dengan BUMDes se-Jawa Timur untuk penjualan kerajinan. Ada berapa desa se-Jawa Timur? Banyak sekali. Tapi kita tuju adalah BUMDes yang memiliki wisata saat ini. Ya, kita kerjasama. Secara online kita mengumpulkan anak muda dan remaja. Kita latih mereka bagaimana menjualkan produk desanya menggunakan HP mereka. Jadi mereka punya toko-toko sendiri-sendiri. Guys, barangnya ada di sini, potongan belen. Itu. Jadi nggak kami yang buka toko, enggak. Tapi wargalah yang membuat toko sendiri ini, menjualkan di Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Sehingga banyak dari anak-anak muda ini ketika dia punya pasar, akhirnya dia buat produksi sendiri. Kan gitu ya? Jadi nggak produksi duluan yang diambil. Mereka membuka pasar dulu, setelah dia tahu pasarnya rame ini, baru dia produksi di barang yang memang rame. Itu teknik yang kita terapkan di sini. Jadi nggak mereka kita latih dulu, enggak. Produksi ini enggak. Nah, itu yang terus setelah 2017-18 kita mulai mendirikan bank sampah, Bu. Ya. Siapa yang kita gerakkan? Jadi kita berangkatkan ibu-ibu PKK, Bu. Studi banding ke Malang saat itu, 1 bis kita bawa. Terus kita pengen usaha bareng kan gitu ya. Kita pengen menggerakkan PKK. Kita studi banding 1 bis ke Malang, pengolahan sampah terbesar itu, PKK. Setelah mereka pulang, akhirnya mereka melihat, oh ternyata sampah itu bisa dibuat seperti ini. Oh ternyata menjadi usaha yang besar seperti ini. Oh dapat merekrut pekerjaan ratusan orang. Akhirnya mereka punya mimpi yang besar saat itu. Setelah itu mereka pulang ke sini, baru ayo mau bagaimana desa kita. Akhirnya mereka membuat program untuk masing-masing kerajaan saat itu, kerajaan membuat bank sampah. Mereka lah pengurus ibu PKK ini. Luar biasa emang ibu-ibu kalau udah bergerak. Nah itu sampai saat ini, sampai 18, 19, sampai 2020 kemarin, karena yang sampah plastik kita hanya kertas kita jual ke pengepul, ternyata dana yang dihasilkan itu tidak mendapatkan hasil, tetapi alhamdulillah bisa menutupi operasional lah. BUMDes belum dapat hasil sebagai manajemen. Akhirnya
Gimana langkah kita? Langkah kita adalah ngambil jasa angkut sampah, ya, jasa angkut sampah ke warga-warga. Tetapi resikonya kita harus memilah dan memilih. Nah, ini ada pemilahan, dan pemilahan walaupun kecil kita masih buang ke TPA untuk yang sampah basahnya, belum kita kelola, memang terbatas ya, pelan-pelan ya. Dan setelah itu tahun 2020 pula kita dibangunkan, bukan membangun, desa membangun pabrik pengolahan plastik, pencacahan plastik, ya, dibangunkan oleh desa di tanah desa. Tapi kita sudah siap dari tenaganya, walaupun kita nggak ahli, tapi ya, anak-anak muda sudah siap membantu lah. 2020 sampai sekarang alhamdulillah sudah berjalan setengah tahun pencacahan ini. Cuman ya karena masih dana minim seadanya, sehingga ya kita dari kapasitas seminggu itu harusnya 6 ton, paling kita seminggu baru menghasilkan 1 sampai 2 ton pencacah plastik ini. Harusnya 6 ton ya, itu sudah puluhan juta hasilnya harusnya. Cuman ada dana sedikit, kita beli, kita proses, jual, dapat duit, baru belanja lagi. Kan nggak begitu kalau bisnis. Cuman mudah-mudahan ke depan ini lebih baik dan lebih besar. Dan sampai sekarang kita bisa menarik tenaga pekerja tetap itu sekitar pekerja tetap 15-an, kalau yang tidak tetap hampir 50 sampai 80 orang. Kita sudah bisa menyerap dan memberdayakan masyarakat, ibu rumah tangga tentunya, PKK-nya juga. Aqua gelas ini kita drop di satu RT ini membagi ke masyarakatnya untuk dibersihkan, borongan jadi ibu rumah tangga kita berdayakan dengan mendapat borongan membersihkan botol aqua. Ini salah satu pemberdayaannya. Dan juga ada beberapa RT yang memang tugasnya adalah memilah plastik menjadi 22 bagian tadi. Nah, dan juga ada yang pencacahan. Harapannya tahun ini kita sudah pada TPS 3R itu, tempat pengolahan sampah sementara. Mungkin itu sejarah dan perkembangan serta profil BUMDes lah, ibu-ibu. Dan harapan kami dari Raja juga, dan dari mahasiswa kampus juga, dan dari pengusaha juga, kita mau saling kerjasama. Apalagi ketika kabupaten pemerintah ini mau ikut campur, karena ya mohon maaf, hampir sampai saat ini ya pemerintah kabupaten nggak ada sumbangsinya sama sekali. Murni kita modal desa. Kabupaten dan dinas itu mereka tidak berkutik ya. Tapi alhamdulillah dengan pemerintahan Haji Medi ini banyak perubahan, alhamdulillah, syukur-syukur ya, nggak hanya di depan saja. Dan kita teman-teman lah yang mengawal. Bagaimana mengawalnya? Ayo bangkitkan desanya, ini yang mengawal. Mungkin itu saja Bu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sedikit yang mau ditanyakan, monggo sebelum kita ke sana. Assalamualaikum. Kalau di bidang polimer kompositnya memang ini jadi proyek ke depan kita Bu. Kalau sebenarnya sih tahun kemarin kita sudah ada tawaran untuk pengolahan ini dari ITS, tapi syaratnya memang ada 3 negara yang kerjasama saat itu.